Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan YouTube Hanif Agra. Kita akan membahas pemrograman Pascal pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang fungsi read and readline. Kemarin kita sudah memahami tentang perintah atau fungsi write and readline, di mana read and readline ini menampilkan sesuatu ke jendela tampilan atau ke layar. Nah, sedangkan perintah atau fungsi read and readline itu adalah untuk memasukkan sesuatu inputan ke dalam kode pemrograman. Di dalam pemrograman ini disebut sebagai perintah input. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini cara penulisan read and readline. Untuk menggunakan perintah read and readline, kita harus mempersiapkan variabel. Kemarin sudah kita bahas apa itu variabel. Variabel adalah sebagai pengganti dari apa yang akan kita tampilkan, yang menampung hasil inputan yang sesuai. Harus tipe variabelnya harus sesuai dengan apa yang akan kita inputkan. Contohnya, misalkan kita memasukkan nama, maka variabel penampung harus bertipe string atau char itu ya. Kalau string ini adalah berupa huruf atau kata-kata, sedangkan char itu berupa huruf saja. Kalau string ini bisa berupa kata-kata. Namun jika meminta inputan umur, maka harus menggunakan variabel bertipe integer. Umur itu kan berbentuk angka. Jadi kalau ada sebuah formulir yang meminta kita harus memasukkan umur, tidak mungkin kita ngisi dengan kata-kata 17 tahun. Kan tidak mungkin. Tapi kita isi dengan angka 17. Yang angka 17 itu di dalam pemrograman variabelnya harus bertipe integer. Itu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh pemrograman berupa string yang alamatnya berupa string, umurnya berupa integer, sedangkan IPK berupa real. Kenapa real? Nah, kita bahas satu dulu. Nah, yang pertama ini yang di atas ini sudah kita pahami sebelumnya. Ini sudah kita pahami sebelumnya. Oh, ini salah. Nah, ini sudah kita bagian atas ini sudah kita pahami, yaitu bagian awal harus menggunakan usage cert var itu variabel. Jadi ini bagian variabel yang akan kita deklarasikan, yaitu yang pertama nama, alamat, string. Nah, jadi nama itu dipisahkan dengan koma. Kalau seandainya variabel string itu ada dua, maka kita pisahkan dengan koma, nama, koma, alamat. Titik dua itu sama dengannya ya. Kalau di dalam matematika kan ada sama dengannya. Nah, di sini titik dua, yaitu string. Nah, dia berupa sebuah kata-kata. Setelah itu kita lihat umur. Umur itu berupa angka, berarti harus berupa integer. Nah, dan IPK itu karena ada koma nantinya yang akan kita isikan, maka kita buat dalam bentuk real. Nah, itu ya. Kita lanjutkan ke pemrograman berikutnya, itu begin. Sudah tuh CLR SCR clear screen. Sudah itu readline. Nah, masukkan data siswa. Berarti kita menampilkan data siswa ini. Ya, ini dia. Masukkan data siswa. Ini dia hanya tampilan saja. Sudah itu kan di bawahnya ada garis-garis, makanya dibuatnya readline seperti itu. Nah, ini dia. Setelah itu kita buat lagi write untuk nama titik 2. Sudah itu di bawahnya readline. Nah, yang ini unread input ini itu berasal dari readline yang diambil dari nama ini. Nah, nama ini ya. Nah, jadi readline buka kurung nama titik koma, itu dia. Jadi dia nanti akan muncul sebelum nama Andria Putri ini. Kalau kita jalankan nanti pemrogramannya, nama titik koma sini ada kursor kita berkedip-kedip. Nah, nanti kita isi Andria Putri atau nama kita sendiri. Setelah itu kita isi juga kita buat read alamat. Nah, alamatnya. Kenapa di sini tidak readline?
Karena kita kalau read line berarti dia akan menampilkan di bawahnya. Maka karena di sini karena hanya diminta read, maka di sampingnya akan ditampilkan sebarisnya itu nama di sampingnya. Kalau kita buat read line, maka di bawahnya input itu keluar, itu ya. Sudah itu baru kita lanjutkan dengan alamat, umur, dan seterusnya. Sehingga pada hasilnya read line, hasilnya itu kita buat di bawahnya ini. Ini hasilnya itu kita ambil ya. Kita ambil yang sudah kita inputkan tadi ini, kita panggil lagi dia. Kita panggilkan di sini, dia buat nama titik nama. Pertama kita tampilkan dengan cara read line, buka kurung, kutip satu, nama, titik dua. Sudah tuh kita kasih. Setelah itu kita kasih kutip satu lagi. Kenapa dia kutip satu? Karena dia berbentuk tulisan, jadi harus pakai kutip. Ini hanya tampilan untuk menampilkan. Koma, di sini bedanya harus pakai koma. Yang ini nama ini adalah inputan tadi. Koma lagi, kutip satu lagi, koma lagi, titik. Ya, titik itu hanya sebagai ini titik dan alamat ini termasuk chart atau tampilan kata-kata. Setelah itu koma lagi baru alamat. Nah, setelah itu baru kita buat read line, umur, dan seterusnya. Maka akan tampilannya akan seperti ini, ya. Dan kita buat read line dan end, itu ya. Selalu seperti itu. Sudah itu kita lanjut lagi. Ini ada read line pada inputan integer angka. Jadi sama seperti tadi, kita variabelnya kita deklarasikan dulu A, B, C, D, integer. Ada tuh masukkan, ini menampilkan kata-katanya. Sudah itu kita buat read line A, read line B, read line C, read line D. Nah, setelah itu kan kita mengisi angka, berarti akan muncul di sini angka kita yang akan kita inputkan. Nah, jadi hasilnya itu kita tampilkan di sini di bagian ini. Nah, jadi untuk ini silahkan anak-anak Ustadz semuanya coba sendiri diketik. Ini sebagai tugas yang pertama untuk menampilkan read line pada inputan integer yang berupa angka. Nah, ini seperti ini ya, mudah sekali. Selanjutnya kita masukkan dalam bentuk inputan chart. Bedanya di sini adalah chart dengan integer saja. Kalau tadi integer berarti dia berupa angka. Kalau di sini kita masukkan karakter. Nah, kenapa chart? Chart itu karakter huruf. Nah, jadi A, B, C, D, E. Nah, nanti akan ada muncul di sini. A itu apa? B itu apa? Nanti akan nampak hasilnya berupa huruf apa yang akan terbentuk. Misalkan masukkan A, B, C, D. Berarti di sini akan muncul A, B, C, D, E. Nah, itu ya. Coba sekarang dicoba diketik dan dibuat hasilnya. Nanti dikirim, berarti ada 2, dikirim ke Ustadz. Sekarang itu untuk materi ini. Jadi untuk penegasan perbedaan read and read line, yaitu perintah read and read line ini sama-sama digunakan untuk meminta input dari pengguna. Keduanya memiliki perbedaan dari cara pembacaan data. Perintah read akan membaca data secara horizontal, sedangkan proses input selesai, posisi kursor akan tetap berada di baris yang sama. Berarti dia berada di baris yang sama. Sedangkan read line itu dia akan menggunakan spasi, maksudnya atau enter untuk memisahkannya. Nah, jadi kalau perintah read line itu dia akan berada pada menampilkannya itu di bawahnya seperti itu, bukan pada barisan yang sama. Itu bedanya, sedikit itu bedanya saja. Jadi fungsinya itu sebenarnya sama saja sebagai inputan, tapi bedanya itu adalah satu tidak pakai enter, satu pakai enter gitu maksudnya ya.
barisan inputannya itu yang satu, yang read itu di barisan yang sama, sedangkan read line itu di bawahnya seperti itu. Misalkan nama di bawahnya, kalau read itu nama di sampingnya, kalau read line nama itu di bawahnya. Nanti kita bisa antum coba sendiri apa perbedaan dari read and read line gitu ya. Sekarang pertama ini dua ini tugasnya. Untuk tugasnya itu dikirim langsung ke Ustadz di Japri saja. Nanti akan Ustadz rekap yang membuat dan tidak yang buat. Jadi kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, kita bahas di grup WA. Mungkin itu saja intinya pelajaran kita hari ini, membahas tentang inputan atau fungsi read dan read line pada pemrograman Pascal. Mudah-mudahan kita semua mengerti dan memahaminya dan sangat menyenangkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.